Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di sini. Perkenalkan, sini saya sebagai presenter. Perkenalkan, nama saya Sito Febriano. Hari ini kita tidak hanya ngobrol biasa, kita akan membawa kalian ke sebuah perjalanan ke Kampung Adat Wologai di Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan sebuah mimpi besar, bagaimana kalau kita bisa menghidupkan warisan budaya itu lewat teknologi. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan tim yang ada bersama saya pada hari ini. Di sebelah saya ada Evrusia Karmelitartu yang bertugas menggali riset pasar dan menganalisis berbagai keluhan wisatawan. Halo, saya Evrusia Karmelitartu. Saya yang bertugas untuk membaca, melihat, dan menganalisis hasil ulasan review wisatawan dari Google Review maupun dari aplikasi TripAdvisor. Nah, yang sangat mengejutkan adalah berbagai bintang yang diberikan oleh wisatawan di Google Review maupun TripAdvisor itu sangat bervariasi, guys. Jadi nanti kita akan bahas di podcast ini. Dan di sebelah Evrusia ada Ailan, perancang produk kami yang bertanggung jawab atas wujudnya aplikasi ini. Halo, saya Ailan Sapuri Keron Lewar. Saya yang merancang bagaimana aplikasinya terasa di tangan wisatawan, dari tampilan fitur sampai alur penggunaannya. Intinya, saya yang memastikan pengalaman ini menjadi menyenangkan. Dan berikutnya ada Riani sebagai spesialis digital kami. Halo semuanya, saya Maria Riani Marieta. Saya yang ngurusin otak digitalnya, jadi AI, alignment reality dan juga big datanya. Kalau ada yang ajaib di produk kita kali ini, di balik aplikasinya itu adalah tanggung jawab saya. Dan yang terakhir, yang juga tidak kalah penting, ada Selviana sebagai analisis risiko kami. Halo, nama saya Silviana Dumapudi. Ibaratnya dalam tim kami adalah sebuah kapal, jadi saya sebagai penggeraknya dengan mengidentifikasi semua risiko dan menyiapkan strategi mitigasinya. Tim yang keren, bukan? Oke, nama bisnis kami adalah Wologai Living Heritage App, sebuah aplikasi mobile berbasis AI dan augmented reality yang akan mengubah cara wisatawan menikmati kampung adat Wologai. Kita mulai dari awal, dari masalahnya dulu. Karmel, mungkin bisa diceritakan kepada kami? Oke, terima kasih Emil. Jadi kami memulai riset dengan membaca ratusan bahkan ribuan ulasan wisatawan baik dari Google Maps, Google Review maupun aplikasi TripAdvisor tentang kampung adat Wologai. Dan hasilnya, wow, sangat-sangat mengejutkan. Mengejutkan? Bagaimana, Karmel? Kami mengidentifikasi 8 pain points utama. Yang paling kritis adalah 3. Pertama, wisatawan itu merasa suasana desa itu tidak ada dan tidak hidup, sehingga mereka merasa tuh suasana itu sangat sepi dan sangat sunyi ya guys. Nah, yang kedua itu minimnya informasi dan interpretasi di lokasi, serta tidak ada papan penjelasan yang memadai, sehingga wisatawan itu tidak memahami makna dan filosofi dari peninggalan sejarah yang ada di kampung adat Wologai. Dan yang terakhir itu ada yang ketiga itu manajemen destinasi yang lemah dan tidak terorganisir, sehingga wisatawan itu merasa mereka tidak diterima dengan baik di kampung adat tersebut. Kami akan masalah ini lebih dalam. Tim kita juga melakukan analisis spectrum. Carmen, bisakah membantu menjelaskan secara singkat? Tentu. Secara politik, sebenarnya ada dukungan pemerintah Kemenparekraf punya program desa wisata, dan Pemkab ND mulai mendorong digitalisasi pariwisata. Ini peluangnya yang harus kita manfaatkan. Secara ekonomi, kunjungan wisatawan di NTT tumbuh hampir 18% di tahun 2025 saat pasar sedang berkembang. Mungkin boleh saya tambahkan dari sisi teknologi dan Silakan, jaringan. teman. Jadi secara teknologis, presentasi smartphone di Indonesia ini kan sudah dikatakan sudah di atas 70%. Dan juga secara teknologi AR untuk pariwisata tumbuh 35% per tahun secara globalnya. Tapi di sini tantangannya itu adalah koneksi internet di pedesaan
yang khususnya di pedesaan NTT itu masih dikatakan sangat terbatas. Jadi ini sebenarnya menjadi bahan pertimbangan untuk desain produk yang akan kita lakukan. Dari sisi hukum juga ada yang penting nih. Kita perlu izin resmi dari lembaga adat Wologai untuk mengidentifikasi konten, terus budaya mereka, dan juga harus penuh pada undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi ini bukan hambatan, tetapi ingat bahwa kita harus bergerak dengan hati-hati dan penuh penghormatan. Jadi masalahnya nyata, konteksnya jelas, dan peluangnya ada. Pertanyaannya, apa solusi kita? Tapi sebelum kita bicara soal solusinya, Aylan, siapa sebenarnya yang kita sasar dengan aplikasi ini? Baik, jadi target utama dari aplikasi kita adalah wisatawan yang berusia 22 sampai 38 tahun, generasi milenial dan juga Gen Z. Mereka ini bukan sekedar wisatawan biasa. Mereka ini kita sebut sebagai prosumer atau singkatan dari producer and consumer. Prosumer? Itu maksudnya bagaimana? Jadi, mereka tidak hanya mengkonsumsi pengalaman wisata, mereka juga memproduksi konten dari pengalaman itu. Mereka foto, bikin video, upload ke Instagram dan TikTok, kemudian bikin ulasan. Mereka adalah mesin pemasaran organik yang luar biasa kalau kita memberikan pengalaman yang layak dibagikan. Dan itulah yang akan dilakukan aplikasi kita, menciptakan momen-momen tertentu yang sayang untuk tidak di-share. Dan ini juga yang membuat mereka sangat kritis. Kalau pengalamannya mengecewakan, mereka juga yang pertama kali menulis ulasan negatif seperti yang sudah kita lihat di riset tadi ya, baik di Google Review maupun TripAdvisor. Jadi kita harus memberikan yang terbaik kepada wisatawan. Oke, kita sudah tahu siapa target kita. Sekarang yang ditunggu-tunggu solusinya. Aylan dan Riani, mungkin bisa diceritakan kepada kita tentang Wologai Living Heritage App ini. Jadi, Wologai Living Heritage App adalah aplikasi mobile yang bekerja sebagai panduan budaya interaktif berbasis AI dan augmented reality. Inovasi ini masuk dalam kategori inovasi radikal karena tidak hanya memperbaiki yang sudah ada, tapi menciptakan sesuatu yang sama sekali baru untuk ekosistem pariwisata Wologai. Apa saja fitur-fitur yang ada dalam aplikasi ini? Ada 5 fitur unggulannya. Yang pertama, Wologai AR Heritage Tour. Wisatawan tinggal arahkan HP mereka ke batu megalith atau rumah adat dan akan muncul rekonstruksi visual 3D yang menjelaskan sejarah dan maknanya, seperti mesin waktu digenggam tangan. Ini yang paling buat saya excited. Jadi bayangkan jika kita berdiri di depan batu megalith yang berusia mungkin sudah ribuan tahun, lalu kita mengangkat handphone, kemudian tiba-tiba muncul visualisasi dari ritual adat yang dulu pernah dilakukan di situ. Nah, jadi teknologi AR ini dia yang memanfaatkan GPS untuk mendeteksi lokasi pengguna secara presisi, lalu memberikan merender konten 3D yang relevan. Kemudian fitur yang kedua ada Live Activity Feed. Wisatawan bisa tahu hari ini ada upacara adat apa, jam berapa, dan di mana. Tidak ada lagi wisatawan yang datang terus bilang desa ini sepi, tidak ada apa-apa. Yang ketiga ada Smart Guide Booking, sistem pemesanan pemandu lokal bersertifikat yang dicocokkan pakai AI berdasarkan preferensi bahasa dan minat wisatawan. Mau pemandu yang bisa bahasa Inggris dan spesialis di tenun ikat bisa. Wow. Jadi lanjut ke yang keempat dan juga yang kelima yang ada di ranah teknologi saya, yakni adanya prosumer review system dan juga digital visitor pass. Jadi di sistem ulasan kami itu wisatawan bisa upload foto atau video yang mereka ambil waktu berkunjung. Jadi mereka akan mendapatkan reward point yang bisa ditukar dengan diskon ataupun merchandise. Jadi ulasan-ulasan itu diverifikasi oleh AI sehingga tidak ada adanya ulasan-ulasan yang palsu. Keren.
Riani, tadi kamu menjelaskan soal keterbatasan internet di NTT. Bagaimana aplikasi ini bisa bekerja di sana? Ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi di sini kami merancang fitur offline mode, di mana sebelum wisatawan memasuki kawasan kampung, mereka bisa mengunduh seluruh konten IR dan informasi destinasi. Jadi meskipun tidak ada sinyal sama sekali di kampung tersebut, aplikasi ini tetap berjalan sempurna. Kami juga menggunakan metode edge computing, di mana ini mempercepat rendering IR. Ini inovasi teknis yang kami rancang khusus untuk kondisi yang kami sesuaikan dengan kondisi infrastruktur yang ada di NTT. Dan satu hal lagi yang paling penting, dari sisi desain antarmuka, aplikasinya kami buat sesederhana mungkin, bukan hanya untuk wisatawan, tapi juga untuk pengelola kampung yang mungkin literasi digitalnya masih rendah. Ada community dashboard yang tampilannya sangat intuitif, menampilkan data kunjungan wisatawan, feedback wisatawan, dan pendapatan harian. Ini benar-benar komprehensif. Sekarang saya ingin kita membahas sesuatu yang menurut saya jadi jantung dari seluruh inovasi ini. Dampak sosialnya. Saya persilakan teman Via untuk menjawab. Oke, terima kasih Evi. Ini bagian yang paling dekat ya dengan saya. Aplikasi kami bukan hanya tentang pengalaman wisatawan, tetapi tentang memberdayakan masyarakat Wologai itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana caranya? Oke. Jadi pendekatan kami itu adalah community based tourism atau CBT. Jadi masyarakat lokal bukan sekedar objek wisata, tetapi subjek utama dalam ekosistem ini. Jadi pertama, warga lokal itu yang menjadi pemandu wisata digital yang bersertifikat dengan sistem bagi hasil yang transparan dan adil. Kemudian ada marketplace dalam aplikasi untuk kerajinan lokal, homestay, dan kuliner tradisional Wologai. Jadi wisatawan bisa langsung beli kain tenun, kemudian ikat langsung dari pengrajinnya, seperti itu. Dan yang tidak kalah penting, toko adat Wologai itu dilibatkan sebagai konten kreator di aplikasi ini. Jadi semua informasi budaya yang muncul di AR itu sudah diverifikasi dan disetujui oleh pemangku adat dan ini memastikan autentisitas dan penghormatan terhadap budaya mereka. Dan juga dari sisi keberlanjutan lingkungan, sistem booking digital kita juga berfungsi sebagai alat manajemen carrying capacity. Kita bisa batasi jumlah pengunjung harian untuk mencegah overtourism yang bisa merusak situs megalitik yang sudah ada ribuan tahun lalu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi teman-teman, aplikasi ini bukan hanya sekedar bisnis. Ini adalah gerakan pelestarian budaya berbasis teknologi. Luar biasa. Namun di balik itu semua, namanya inovasi pasti ada risikonya. Di sini teman Via akan menjelaskan risiko-risiko yang akan dihadapi dalam menjalankan aplikasi ini. Nah, ini nih bagian favorit saya. Bisnis yang siap menghadapi risiko adalah bisnis yang benar-benar matang. Kami mengidentifikasi 6 risiko menggunakan kerangka FUCAD. Yang pertama itu adalah volatility, yang kedua ada uncertainty, yang ketiga ada complexity, yang terakhir ambiguity. Dari keempat itu, apa risiko yang paling besar? Oke, untuk risiko yang paling besar itu adalah resistensi dari warga lokal terhadap digitalisasi. Nah, ini sangat manusiawi ya, karena adanya kekhawatiran bahwa teknologi ini akan mengkomersialisasikan budaya mereka secara berlebihan atau mungkin bisa mengganti peran mereka. Jadi kekhawatiran dari masyarakat ini tentu sangat normal. Strategi mitigasinya juga sebelum peluncuran kami akan melakukan program sosialisasi insentif bersama dengan tokoh adat. Jadi mereka akan kami jadikan sebagai brand ambassador pertama kami. Jadi bukan influencer dari luar, tapi kami menggunakan masyarakat lokal.
Dan juga dari sisi teknologi, risiko terbesarnya adalah koneksi internet yang tidak stabil yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kami sudah antisipasi dengan adanya offline mode. Satu lagi yang perlu diwaspadai yakni adalah kepatuhan pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Jadi kami menerapkan privacy by design dari awal pengembangannya sampai saat ini. Dan satu risiko yang sering diabaikan itu ada isu autentisitas budaya. Wisatawan modern sangat sensitif terhadap pengalaman yang terasa dibuat-buat atau stage mitigasinya. AR kami bukan pengganti pengalaman nyata, tapi pelengkap. Jadi wisatawan tetap berinteraksi langsung dengan pemandu lokal dan mengikuti aktivitas budaya sesungguhnya. Dan dari perspektif pasar, salah satu risiko sebenarnya adalah keunggulan kami. Tidak ada kompetitor langsung untuk aplikasi spesifik Wologai, tapi itu juga berarti kita harus bekerja keras membangun semuanya dari nol. Resiko ada, tapi mitigasinya sudah dipikirkan matang-matang. Tim kita siap, dan sekarang kita masuk ke bagian penutup yang paling penting. Apa pesan yang ingin kita sampaikan? Kita sudah membahas banyak hal hari ini, dari poin penting yang nyata, analisis pestel yang mendalam, inovasi teknologi yang visioner, sampai dampak sosial yang bermakna. Mari kita rangkum dalam satu gambaran besar. Masalahnya nyata, Wologai punya potensi luar biasa, tapi selama ini tersembunyi di balik manajemen yang lemah dan minim digitalisasi. Solusinya konkret. Wologai Living Heritage App mengintegrasikan AI dan AR untuk menciptakan pengalaman wisata budaya yang interaktif, informatif, dan tak terlupakan. Untuk teknologinya tepat sasaran. Jadi offline mode untuk koneksi terbatas, AR berbasis GPS untuk panduan lokasi, dan AI untuk personalisasi pengalaman wisatawan. Dan risikonya sudah diperhitungkan mulai dari resistensi komunitas sampai kepatuhan hukum, semua sudah ada strategi mitigasinya. Tapi mimpi ini tidak bisa terwujud sendirian. Kami membuka pintu untuk kolaborasi. Pertama, bagi investor dan pendana, kami membutuhkan pendanaan awal sebesar 350 juta rupiah untuk fase pengembangan beta selama 6 bulan dan uji coba langsung di Wologai. Target break-even point kami adalah bulan ke-18. Kedua, bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Ende dan pengelola Kampung Adat Wologai, kami mengundang Anda untuk menjadi pilot project digitalisasi heritage pertama di NTT. Bersama kita wujudkan Wologai sebagai destinasi budaya digital terdepan di Indonesia. Ketiga, bagi akademisi dan peneliti, terbuka peluang kolaborasi riset tentang dampak AR dan AI terhadap pariwisata budaya dan pemberdayaan komunitas adat. Dan keempat, bagi para developer dan startup teknologi, kami mencari tech partner untuk mengembangkan modul AR dan sistem AI sentiment analisis kami. Kami percaya bahwa warisan budaya bukan untuk diabadikan di dalam museum, melainkan untuk dihidupkan kembali dan dibagikan kepada dunia. Wologai Living Heritage App adalah jembatan itu. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami hari ini. Saya Sinta Febriano. Saya Carmelita. Saya Ailan Sapori. Saya Via. Saya Riani. Sampai jumpa di Wologai.